pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih aktif dan ingat materi yang kamu berikan. Penasaran? Yuk kami jelasin. Tujuan pembelajaran dari teori kognitif yaitu yang pertama, pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang disebut dengan HOTS. Guru bertujuan melatih siswa tidak hanya menghafal, tetapi menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan atau yang disebut dengan sintetis ide. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konseptual. Memastikan siswa memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar teori, sehingga dapat menerapkannya dalam situasi baru. Yang ketiga, pemrosesan informasi yang aktif, mendorong siswa menjadi pembelajar aktif yang memproses, mengorganisasi, dan menyimpan informasi dalam memori jangka panjang. Yang keempat yaitu kemampuan pemecahan masalah. Mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah kompleks dengan menghubungkan berbagai ide, metode, atau prosedur. Yang kelima yaitu adaptasi dengan tahap perkembangan. Guru merumuskan tujuan yang sesuai dengan tingkat kognitif dan tahapan tumbuh kembang anak. Teori kognitif memandang belajar sebagai proses internal di dalam otak yang meliputi pemrosesan informasi, bukan sekedar stimulus dan respon seperti pada teori behavioristik. Penjelasan teori yang pertama ada perhatian. Perhatian menentukan proses dalam pembelajaran. Karena materi baru itu akan diolah, jika berhasil akan menarik perhatian siswa. Oleh karena itu, guru perlu menjelaskan materi ke siswa dengan menarik, tetapi tidak berlebihan, agar siswanya tetap fokus dan tidak kehilangan perhatian. Yang kedua ada memori jangka pendek. Nah, setelah dari perhatian, informasi ini akan masuk ke dalam memori jangka pendek untuk diproses secara sadar dengan kapasitas dan waktu yang terbatas. Nah, informasi akan hilang jika tidak segera diolah. Nah, maka dari itu perlu diadakannya pengulangan dan elaborasi. Yang terakhir ada memori jangka panjang dan strategi encoding. Nah, setelah informasi ini diproses dengan baik, maka informasi akan disimpan secara permanen ke dalam memori jangka panjang. Strategi encoding ini akan mengubah informasi ke dalam bentuk yang dapat disimpan dan dipanggil kembali ketika dibutuhkan. Keunggulan dari teori ini yaitu yang pertama, siswa akan jadi lebih aktif karena belajar dianggap sebagai proses berpikir bukan hanya sekedar meniru. Yang kedua yaitu pemahaman dan daya ingat siswa akan lebih kuat karena belajar di sini menekankan pemahaman, perhatian, pengolahan informasi, dan pengulangan. Sedangkan kelemahan dari teori ini yaitu yang pertama, perbedaan individu yang kurang diperhatikan karena teori ini menekankan kemampuan berpikir siswa relatif sama. Yang kedua yaitu penerapannya cukup sulit. Guru harus mempelajari tentang teori kognitif dan perancang pembelajaran yang tepat. Teman-teman, pernah nggak ada siswa yang belum paham meski sudah dijelaskan? Nah, ini menunjukkan bahwa setiap siswa punya cara memahami yang berbeda. Nah, sehingga kita memerlukan strategi belajar yang efektif agar materi lebih mudah dipahami. Berikut implementasinya. Peta konsep merupakan alat visual yang membantu strategi encoding melalui organisasi informasi. Visualisasi peta konsep akan membantu otak untuk mengenali pola dan hubungan antar materi. Pada simulasi ini, siswa berusaha mengelompokkan dan memetakan informasi ke dalam beberapa kategori. Yaitu cara menerima telepon, cara menutup telepon,
serta hal-hal yang perlu dihindari saat melakukan percakapan dalam telepon. Selanjutnya ada strategi chunking. Teknik ini memecahkan informasi rumit menjadi kelompok-kelompok kecil karena memori otak kita terbatas, biasanya hanya sanggup mengingat 5 hingga 9 hal sekaligus. Pengelompokan ini bikin otak bekerja lebih efisien. Contohnya, siswa ini memisahkan catatan dari atasan saat pergi dan jadwalnya saat kembalinya atasan. Hasilnya, pesan panjang jauh lebih simpel dan langsung mudah dipahami. Next, ada latihan recall. Adalah proses aktif mengingat kembali informasi tanpa melihat catatan. Bukannya sekedar membaca pasif, teknik ini memaksa otak menambang memori untuk memperkuat daya ingat jangka panjang kita. Inilah yang disebut dengan testing effect. Berikut, siswa ini melakukan recall dengan memastikan ulang semua pesan yang ia catat sebelum akhirnya menutup telepon dengan salam. Penerapan peta konsep, teknik chunking, dan latihan recall akan membantu otak mengolah informasi secara lebih terstruktur dan efisien. Strategi ini akan membuat siswa lebih aktif berpikir, sehingga pemahaman menjadi lebih kuat karena siswa tidak hanya sekedar meniru. Penerapan teori kognitif yang tepat akan mendorong siswa belajar cerdas, bukan lebih keras. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf jika ada salah kata dan materinya kurang. Wassalamualaikum